Oke, saya lanjutkan lagi untuk untuk materi yang berikutnya. Jadi materi berikutnya yang akan saya bahas atau kita diskusikan yaitu tentang penggunaan peralatan dengan teknologi ramah lingkungan. Nah, mungkin ada yang bisa menjelaskan apa sih itu teknologi ramah lingkungan? Bisa contohnya, bisa pengertiannya, silakan. Apa sih teknologi ramah lingkungan itu? Menjawab, Bu. Ya, silakan. Khairul. Teknologi ramah lingkungan itu adalah teknologi yang dalam pembuatan atau penerapannya, Bu, menggunakan bahan baku yang ramah lingkungan, serta dalam prosesnya itu sangat efektif dan efisien dan mengeluarkan limbah yang harus diminimalkan, sehingga dapat mengurangi dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Bisa diulangi lagi, Hero? Tadi agak putus-putus di awal. Teknologi ramah lingkungan itu adalah teknologi yang dalam pembuatan dan penerapannya itu menggunakan bahan baku yang ramah lingkungan, serta prosesnya itu efektif dan efisien dan mengeluarkan limbah yang harus diminimal mungkin, sehingga dapat mengurangi dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan. Oke. Ada lagi? Terima kasih, Hero. Ada lagi mungkin yang mau menambahkan, Bu. Ya, silakan. Ramah lingkungan adalah konsep untuk memudahkan kehidupan tanpa perlu merusak lingkungan sekitar. Konsep untuk menggunakan memudahkan kehidupan tanpa perlu merusak lingkungan sekitar. Oke. Ada lagi? Terima kasih, Nasya. Ada lagi mungkin yang mau menambahkan? Boleh contohnya, contoh teknologi ramah lingkungan itu seperti apa? Atau kalau mau nambah pengertian juga boleh. Izin menambahkan, Bu. Ya, silakan Syifa. Contoh teknologi ramah lingkungan tuh contohnya seperti kincir angin, biogas, panel surya, terus tuh mobil listrik, Bu. Oke. Terima kasih Syifa. Nah, jadi sudah dijawab sama Nasya. Yang sebelumnya siapa tadi ya? Fauzi ya? Hairul, Bu. Oh, Hairul. Oke, Hairul, Nasya, sama Syifa tadi ya sudah memberikan pengertian dan juga contoh dari teknologi ramah lingkungan. Nah, jadi kenapa sih teknologi ramah lingkungan ini perlu untuk dilakukan? Nah, seperti yang sudah disampaikan oleh Hairul tadi ya. Jadi fungsi utamanya adalah supaya untuk meminimalisir limbah yang dihasilkan atau buangan yang dihasilkan dari akhir proses industri. Nah, selain itu juga supaya dengan menggunakan teknologi ramah lingkungan ini supaya untuk menghindari timbulnya atau munculnya kerusakan pada lingkungan. Jadi ada contohnya tadi sama Syifa tadi ya, ada menggunakan kincir air, kincir angin, lalu menggunakan misalnya seperti mobil listrik. Nah, itu salah satu bentuk-bentuk dari teknologi ramah lingkungan. Nah, jadi kalau dari segi pengertian, teknologi ramah lingkungan itu adalah teknologi yang melindungi lingkungan, mengurangi polutan, dan menggunakan sumber daya alam secara berkelanjutan dan menangani limbah dengan benar. Nah, itu secara pengertian teknologi ramah lingkungan. Nah, adapun prinsip dari penggunaan teknologi ramah lingkungan adalah dengan menerapkan konsep zero waste. Jadi ada refine, ada reduce, ada reuse, ada recycle, ada recovery, ada retrieve energy. Jadi ada berapa R? Ada 6 R.
Jadi kalau refine itu penggunaan bahan atau proses yang lebih ramah lingkungan. Lalu kalau reduce itu pengurangan jumlah limbah dengan optimalisasi proses dan juga efisiensi dalam penggunaan bahan. Lalu ada reuse. Nah, reuse ini pemakaian kembali bahan atau limbah pada proses yang berbeda menghasilkan produk yang lebih bernilai. Lalu dari recycle, penggunaan kembali bahan-bahan, atau recovery atau pengembalian kembali sebagai material penting dari aliran limbah untuk pemanfaatan ulang. Dan yang terakhir ada retrieve energy, di mana pemanfaatan limbah untuk digunakan sebagai bahan bakar atau penghematan energi dalam proses. Dan ini ada prinsip konsep dari zero waste atau 6R. Nah, apa sih manfaat dari penggunaan teknologi ramah lingkungan? Nah, yang pertama, fungsinya adalah untuk perbaikan proses dan juga produk yang dihasilkan. Lalu yang kedua, untuk efisiensi penggunaan sumber daya alam dan energi. Yang ketiga, untuk mencegah perpindahan pencemaran dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang keempat, mengurangi risiko terhadap kesehatan dan lingkungan. Meningkatkan daya saing produk melalui perbaikan atau penggunaan teknologi baru. Dan yang terakhir adalah untuk pengurangan biaya pada penerapan sistem pengelolaan limbah di akhir proses atau end of pipe treatment. Nah, ini merupakan manfaat-manfaat dari penerapan teknologi ramah lingkungan. Nah, ini contoh penggunaan teknologi ramah lingkungan, ada upflow anaerobic sludge blanket. Nah, ini untuk di pengolahan ini ya, pengolahan limbah. Nah, ini prinsip pengolahan limbahnya secara biologi anaerob. Nah, mesin ini lebih hemat energi, langsung menghasilkan lumpur yang sedikit, lalu laju pengolahan limbahnya cepat. Dan dia juga mampu mengolah limbah dengan beban organik yang tinggi dan menghasilkan gas metan yang dapat digunakan sebagai bahan bakar dalam industri. Lalu ada electrokatalytic reactor yang berfungsi untuk mengolah limbah batik printing. Nah, jadi dia bisa dimanfaatkan pada lahan yang sempit atau lahan yang sedikit. Lalu proses pengolahan limbahnya itu cepat, lalu dia mudah dioperasikan, dan juga dia tidak menimbulkan sludge. Ada yang tahu sludge itu apa? Lumpur, Bu. Lumpur. Oke. Lalu ada solar energi atau energi matahari. Solar energi berasal dari matahari, sehingga apa? Bersih, lalu juga sumber energi yang bisa diperbarui. Namanya matahari tersedia, selalu tersedia, sehingga bisa dimanfaatkan, dan juga dia bisa mengubah energi yang bisa digunakan menjadi listrik. Jadi energi matahari yang diubah menjadi energi listrik. Nah, jadi solar energi ini saat ini sudah lagi gandrung-gandrungnya ya, digunakan di berbagai negara maju untuk sebagai sumber energi listrik, ya. Ini sudah ada solar energi. Ini contoh panelnya, ini ya tiang panelnya, panel surya, bisa juga ditempel atau dipasang di atap rumah. Lalu ada wind turbine atau kincir angin. Nah, kincir angin ini berfungsi sama ya seperti solar energi tadi, berfungsi untuk membangkitkan listrik. Nah, prinsipnya adalah mengubah energi mekanis dari angin itu menjadi energi putar pada kincir. Lalu putaran kincir itu akan digunakan untuk memutar generator untuk menghasilkan listrik. Nah, ketersediaan listrik yang dihasilkan itu tidak menentu karena intensitas angin yang selalu berubah. Makanya wind turbine ini sudah kalah saing lah, ibaratnya kalah saing dengan solar energi. Solar energi ini lagi ganti saat ini, apalagi untuk negara-negara yang memang cahaya mataharinya itu nonstop seperti di Saudi Arabia, di Turki, baru-baru ini di China, kalau nggak salah di China juga sudah banyak menggunakan ini, sudah mulai menggunakan solar energi. Oke, lalu ada wetland. Wetland ini adalah lahan basah
Nah, contoh wetland ini apa? Ada yang tahu contoh wetland atau lahan basah? Lahan basah. Hidroponik, Bu. Apa? Hidroponik nggak, Bu? Itu bukan. Bukan hidroponik. Lahan Rawa, basah. Bu. Apa? Rawa. Oke. Apa lagi? Rawa. Ya, rawa benar. Apa lagi selain rawa? Ada mata kuliahnya tuh. Oke, Agung ya, gambut ya. Jadi lahan gambut itu termasuk dari lahan basah. Ya, kalau di Jambi sangat banyak ya lahan gambut. Nah, jadi fungsi dari lahan gambut ini yang pertama untuk mengurangi polutan organik dengan memanfaatkan tanaman, tanah, dan lahan basah. Jadi mudah dan murah untuk pengoperasiannya, lalu efisiensi penghilangan polutan itu baik. Nah, jadi contoh untuk ini ya, untuk mengelola lahan gambut ini, contohnya itu kayak membuat kanal-kanal untuk mengurangi ini ya, untuk mengurangi polutannya. Sehingga dia akhirnya bisa dimanfaatkan. Kalau sekarang paling banyak dimanfaatkan lahan gambut itu sebagai untuk air irigasi kebanyakan masih. Jadi masih banyak lagi ya fungsi-fungsi dari lahan gambut yang masih belum tereksplor. Juga bisa digunakan sebagai pupuk karena dia kandungan organiknya sangat tinggi ya, kandungan organiknya sangat tinggi pada lahan gambut. Jadi itu juga bisa dimanfaatkan sebagai pupuk, tapi harus diolah terlebih dahulu. Nah, penerapan dari teknologi daur ulang limbah padat IKM garam beriodium melalui proses rekristalisasi in situ iodisasi. Nah, ini contohnya, contoh penerapan daur ulang limbah. Jadi dia dapat melakukan iodisasi langsung di ladang garam sehingga diperoleh produk garam beriodium yang homogen dengan NaCl tinggi. Nah, ini salah satu bentuk penerapan juga ya, penerapan teknologi yang ramah lingkungan. Lalu ada biogas dari air limbah tahu. Nah, jadi air limbah tahu ini menghasilkan gas ya, gas yang bisa dimanfaatkan kembali. Nah, jadi kandungan organik dari air limbah tahu itu dapat diubah menjadi biogas yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Nah, bahan organik di dalam limbah limbah tahu tadi itu diubah oleh konsorsium mikroorganisme anaerob menjadi biogas melalui serangkaian tahapan penguraian. Jadi ada hidrolisa, ada asidifikasi, ada asetonogenesis, ada metanogenesis. Sehingga dengan serangkaian tahapan penguraian tadi akan menghasilkan komponen-komponen utama seperti gas metan, karbon dioksida, dan gas-gas ikutan lainnya seperti H2S dan amonia. Nah, gas-gas ini bisa dimanfaatkan entah itu untuk bahan bakar, ya, terutama bahan bakar ya bisa dimanfaatkan kembali. Lalu ada fixed dam high anaerob reactor untuk produksi biogas dari air limbah crude palm oil atau CPO. Nah, jadi dia juga sama ya seperti pada kalau limbah tahu tadi, limbah air tahu tadi, sama juga ini air limbah dari CPO itu bisa dimanfaatkan untuk memproduksi biogas juga. Jadi jadi fixed dam high anaerobic reactor ini dapat mempercepat waktu digestasi atau HRT dari 50 sampai 60 hari itu menjadi 10 sampai 15 hari sehingga menghemat penggunaan lahan. Lalu juga struktur reaktor yang kuat dengan nilai risiko kebocoran yang rendah. Lalu dapat menurunkan tingkat pencemaran air hingga 75%. Lalu membentuk gas metan ya mencapai 48,53% dengan kandungan gas CO2 sebanyak 34,82%. Nah, potensi energi pembentukan gas metan tadi itu sebanyak 31,08 meter kubik gas metan per harinya. Lalu potensi energi biogas yang terbentuk itu mencapai 133 ribuan sampai 1.900 ribuan 190 ribuan kilokalori per hari. Dan potensial energi listrik yang dihasilkan itu setara dengan 155 kilowatt hours per hari. Ini jangan sangat banyak ya manfaat dari penggunaan teknologi ramah lingkungan ini.
Itu contoh-contoh dari teknologi ramah lingkungan. Nah, kenapa sih harus adanya kita apa ya ibaratnya, bukan harus sih sebenarnya. Saya harus sih, memang harus. Tetapi kenapa harus diterapkannya teknologi ramah lingkungan itu? Yang pertama itu tadi ya, untuk mengurangi atau meminimalisir timbulnya limbah, dan juga untuk ya lebih efisiensi juga, efisien dari segi penggunaan bahan baku, efisien dalam segi proses, dan otomatis juga akan efisien dalam penggunaan biaya atau biaya yang dikeluarkan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Sudah absen semua? Sudah absen semua? Atau ada yang kelupaan absen? Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah, Bu. Oke. Oke, kalau mau nonton tiba-tiba ada yang mau ditanyakan, silakan ajukan pertanyaannya di forum diskusi di LMS. Insya Allah sekalian nanti saya cek, nanti saya balas kalau sudah saya cek. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya tutup dulu perkuliahan kita pada siang hari ini. Sampai jumpa hari Selasa ya, hari Selasa depan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dulu perkuliahan kita dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.